本当にごめんねって。ペトラルがダメだよこんな。黙れよ。Di alur cerita anime Outbreak Company ini menceritakan tentang seorang pemuda yang waktunya kebanyakan dihabiskan di kamar dan hanya menjadi seorang hikikomori. Namun pada suatu hari, pemuda ini diminta menjadi guru di sebuah dunia lain yang berujung selama dia melakukan pekerjaannya, dia berhasil menaklukkan banyak cewek, bahkan seorang tuan putri kerajaan. Gimanakah kisah seorang hikikomori ini dalam perjuangannya? Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke dalam storynya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang bernama Shinichi. Shinichi merupakan seorang pemuda yang hari-harinya kebanyakan dihabiskan di kamar saja untuk bermain game dan menjalankan rutinitas otakunya. Hal itu semua terjadi disebabkan Shinichi waktu dulu pernah menembak seorang cewek, namun cewek tersebut menolak mentah-mentah dan mentertawakan Shinichi, yang berujung Shinichi menjadi galau dan memutuskan mengurung diri di kamarnya dan menjadi seorang hikikomori kelas kakap. Lalu hingga pada suatu hari, di hari ini Shinichi sedang mengisi formulir lowongan pekerjaan yang sangatlah unik, yang dimana formulir tersebut dipenuhi dengan pertanyaan seputar berbagai anime. Sebagai seorang otaku garis keras, Shinichi dengan mudah menjawab semua pertanyaan itu dengan gampang, bahkan tanpa satupun kesalahan. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, kini Shinichi berada di sebuah kantor, bersiap untuk menjalani wawancara dengan staf di sana. Setelah Shinichi setuju bekerja sama untuk perusahaan ini, manajer perusahaan tersebut pun memutuskan untuk merayakan keberhasilan Shinichi dan memberikan sebuah minum untuk Shinichi. Dan saat Shinichi meminumnya, tiba-tiba saat Shinichi terbangun, Shinichi langsung kebingungan karena dia lagi berada di kamar yang tidak dia kenali. Saat inilah dia tidak sengaja bertemu dengan seorang cewek berpakaian pelayan yang bernama Miosel. Shinichi mencoba mengobrol dengan Miosel, namun ternyata bahasa mereka berbeda. Saat inilah Miosel memberikan sebuah cincin kepada Shinichi. Shinichi mencoba memakai cincin yang diberikan oleh Miosel, yang membuat Shinichi mengerti ucapan Miosel. Miosel pun memperkenalkan diri dia, kalau dia merupakan seorang pelayan di rumah ini. Shinichi sangat kebingungan mendengar hal itu. Lalu Shinichi dikejutkan dengan seorang gadis dengan postur tubuh yang boleh dibilang berisi, yang bernama Minori. Minori menjelaskan kalau Shinichi sekarang sedang berada di dunia lain atau isekai. Melihat kenyataan ini, Shinichi sangat terkejut dan hampir tidak percaya karena dunia yang sekarang dia tinggalin sama seperti di anime. Tak lama kemudian, mereka kedatangan manajer perusahaan kemarin yang bernama Matoba. Shinichi dan Matoba pun akhirnya berbincang. Matoba menjelaskan tentang dunia ini, kalau dunia ini memiliki perbedaan budaya dengan Jepang, dan Shinichi mendapatkan tugas untuk menyebarkan budaya otaku seperti anime, manga, dan video game ke dunia ini. Selain itu, Shinichi harus tinggal sementara di dunia ini. Mendengar semua itu, Shinichi langsung terkejut bukan main, karena tugas tersebut sangatlah berat bagi Shinichi. Karena tugas ini bagaikan seperti mengajari orang zaman batu cara bermain TikTok. Tapi karena keadaan yang memaksa, Shinichi akhirnya harus rela menerima tugas tersebut, meski dengan hati yang penuh keraguan. Pada sore harinya, di sore itu saat Shinichi lagi berada di kamarnya dan sedang santai, Shinichi kedatangan Miosel yang membawakan sebuah teh. Tanpa diduga, teh sederhana ini memicu obrolan yang seru di antara mereka. Shinichi sangat kagum ketika mengetahui ternyata Miosel merupakan seorang elf. Tak hanya itu saja, Shinichi mengajarkan beberapa kosakata Jepang kepada Miosel, yang berujung membuat Shinichi dengan Miosel mulai akrab.
Pada keesokan harinya, Shinichi dan Minori sedang dalam perjalanan menuju istana untuk meminta persetujuan penyebaran budaya otaku. Sesampainya di sana, Shinichi langsung berhadapan dengan pemimpin kerajaan yang ternyata merupakan seorang gadis kecil yang cantik bernama Petralka. Melihat keimutan Petralka, Shinichi langsung kegirangan, tidak bisa menahan rasa senangnya. Namun kegirangan itu malah membuat Petralka menjadi naik darah dan merasa tersinggung dengan perilaku Shinichi yang dianggap tidak sopan. Untung Amatoba segera turun tangan menenangkan Petralka dan menjelaskan bahwa reaksi Shinichi itu sebenarnya adalah bentuk pujian tulus untuk Petralka. Setelah cukup lama perbincangan antara Shinichi dan para staf kerajaan ini, Shinichi akhirnya mendapatkan persetujuan dari Petralka untuk menyebarkan budaya otaku Shinichi di negerinya ini, yang membuat Shinichi akhirnya mendapatkan persetujuan. Lalu pada malam harinya, Shinichi sekarang sedang melamun di kamarnya karena sedang memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyebarkan budaya otaku. Namun saat inilah Shinichi ingin minum dan menuju dapur. Saat Shinichi hendak menuju dapur, dia tanpa sengaja bertemu dengan Miosel. Ternyata Miosel diam-diam tengah belajar kosakata bahasa Jepang. Melihat hal tersebut, Shinichi memutuskan untuk membantu Miosel, dan kebaikan Shinichi ini membuat Miosel sangat bahagia. Sejak malam itu, kegiatan belajar mereka menjadi rutinitas yang terus berlanjut setiap malam, yang berujung mempererat ikatan di antara mereka berdua. Pada esok harinya, hari ini Shinichi melihat ruangan kantornya yang baru saja selesai dibuat, yang dimana kantornya ini berisi berbagai macam-macam manga dan video game. Tak hanya itu saja, Shinichi memperbolehkan Miosel dan pekerja di rumah ini untuk mencoba semua barang yang berada di ruangan ini. Tak lama kemudian, saat mereka masih menikmati ruangan ini, tiba-tiba yang membuat Shinichi kaget mengetahui kehadiran Petralka. Petralka melihat barang-barang otaku di ruangan Shinichi dan meminta Shinichi untuk membacakan manga untuk dirinya, sebab Petralka tidak bisa membaca bahasa Jepang. Karena tidak ada alasan untuk menolak, Shinichi pun akhirnya membacakan manga untuk Petralka. Selama kegiatan ini, Shinichi cukup menikmati situasi ini. Setelah cukup lama bersenang-senang, Petralka pun akhirnya pulang. Pada keesokan harinya, di hari itu, Petralka dan Shinichi sedang asik membaca manga bersama seperti yang sering mereka lakukan akhir-akhir ini. Namun suasana tenang itu tiba-tiba terganggu ketika Miosel masuk ke ruangan Shinichi untuk menyerahkan teh. Tindakan sederhana Miosel ini malah membuat Petralka menjadi marah. Karena bagi Petralka, Miosel hanyalah seorang pelayan yang mengganggu waktu berharga mereka. Amarah Miosel pun langsung memuncak dan dia bahkan berencana menyerang Miosel. Namun sebelum Petralka bisa bertindak lebih jauh, Shinichi dengan cepat menahan tangannya. Lalu keadaan pun menjadi canggung dan Petralka merasa kesal memutuskan untuk pergi. Setelah Petralka meninggalkan ruangan, Miosel merasa bersalah dan meminta maaf kepada Shinichi karena telah merepotkannya. Namun Shinichi hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkan hal itu. Beberapa minggu berselang, di hari ini Shinichi bersama dengan Miosel lagi melihat bangunan sekolahan otaku milik Shinichi, karena sebentar lagi akan selesai dibangun. Tujuan sekolahan ini untuk mengajari para penghuni dunia ini agar bisa bahasa Jepang, agar bisa memahami budaya otaku. Lalu singkat cerita saja, sekolahan itu pun akhirnya sudah selesai dibangun. Mereka berkeliling, menilai setiap ruangan dan menyambut para murid baru dengan penuh antusias. Tiba-tiba, Petralka muncul untuk mengunjungi sekolah Shinichi, dan mereka pun terlibat dalam percakapan hangat mengenai proyek baru tersebut. Namun suasana damai ini tiba-tiba terganggu ketika sekelompok orang berjubah menyerbu masuk ke sekolah. Tanpa ampun, mereka langsung menangkap Shinichi dan teman-temannya, yang berujung Shinichi
Minori, Petrarca, dan Miosel terpaksa disekap di salah satu ruangan di gedung sekolahan ini oleh kelompok jahat tersebut. Lalu ketua kelompok tersebut pun langsung bilang kepada Shinichi mengenai tujuan dia. Tujuannya adalah ingin menghentikan Shinichi dan rekan-rekannya yang lain karena dia menganggap Shinichi merupakan seorang penjajah dunia ini. Sementara Shinichi hanya bisa terdiam tanpa bisa membalas perkataan tersebut lebih lanjut. Di samping itu, Shinichi ternyata diam-diam melakukan rencana dengan teman-temannya. Untuk melakukan rencananya, Shinichi berpura-pura ingin ke WC. Saat perjalanan menuju WC, Minori ternyata sudah bisa melepaskan ikatan mereka dan langsung berusaha menyerang kelompok jahat tersebut, termasuk membebaskan Shinichi, Petrarca, dan Miosel. Saat pertarungan masih berlangsung, ketua kelompok tersebut mencoba melemparkan pisau ke arah Petrarca. Namun sebelum serangan itu mengenai sasaran, Miosel dengan cepat melindungi Petrarca. Akibat tindakan heroiknya, Miosel mengalami luka dan akhirnya terjatuh. Dengan segera, Shinichi dan yang lainnya membawa Miosel untuk mendapatkan perawatan. Untungnya, nyawa Miosel berhasil diselamatkan dan dia mendapatkan perawatan yang diperlukan. Beberapa hari kemudian, hari ini merupakan hari pertama Shinichi mengajari para murid-muridnya. Shinichi dengan semangat penuh mengajari kosakata bahasa otakonya. Setelah seharian penuh, Shinichi pun akhirnya pulang bersama dengan Minori. Saat perjalanan pulang, Minori mendeteksi kalau di radar ada orang tidak dikenal dekat rumah mereka. Shinichi bersama dengan Minori mencoba mencari keberadaan orang tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan gadis serigala yang sedang menggambar kediamannya Shinichi. Akibat hal itulah, mereka pun langsung membawa gadis ini ke dalam rumah mereka. Nama gadis ini adalah Elbia. Shinichi dan Minori mencoba menginterogasinya karena bisa saja Elpis merupakan seorang mata-mata dari wilayah lain. Karena kebanyakan manusia serigala merupakan seorang mata-mata. Setelah cukup lama melakukan interogasi, mereka pun menyerahkan Elbia kepada para pengawal kerajaan. Di hari berikutnya, pada hari ini Shinichi, Minori, dan Miosel menemui Petrarca di kerajaannya. Shinichi menjelaskan tujuan dia datang ke sini. Kalau dia ingin meminta kalau manusia serigala kemarin atau Elbia dilepaskan saja untuk dia rekrut sebagai pelukis pribadinya. Petrarca yang mendengar hal tersebut tentu saja awalnya menolak karena sudah jelas kalau Elbia merupakan seorang mata-mata dari negara lain. Shinichi pun mencoba berbagai cara agar Elbia tidak dihukum dan sambil meyakinkan Petrarca kalau Elbia tidak akan macam-macam saat bersama dengan dia. Setelah cukup lama obrolan antara Shinichi dan Petrarca, Petrarca pun memperbolehkan Shinichi untuk merekrut Elbia. Yang berujung Elbia pun tidak jadi dihukum dan tinggal bersama di rumahnya Shinichi. Karena Elbia akan menjadi pelukis untuk ilustrasi manganya Shinichi. Keseharian Shinichi pun terus berlanjut. Sehari-hari Shinichi terus berlanjut dengan rutinitasnya. Setiap hari dia mengajari murid-muridnya kosakata bahasa Jepang sambil memperkenalkan budaya otako. Sementara itu Miosel telah pulih sepenuhnya dan kembali mengejar pekerjaan rumahnya seperti biasa. Hingga pada suatu hari, pada hari ini Shinichi menemui Matoba untuk komplain mengenai manga dan anime yang dia minta. Ternyata banyak kekeliruan dan kesalahan yang membuat Shinichi sangat kesal dengan hal tersebut. Lalu dia meminta izin kepada Matoba untuk pergi ke Jepang dan membeli manga itu sendiri agar tidak ada kesalahan lagi. Matoba yang mendengar permintaan tersebut pada awalnya tentu saja menolak karena dianggap tidak sesuai aturan. Namun setelah pertimbangan yang panjang, Matoba akhirnya memberikan izin. Pada sore harinya, di sore ini Shinichi berpamitan dengan Miosel karena dia akan pergi ke Jepang selama 1 hari. Miosel pun mengiyakannya saja. Tak lama kemudian dia pun kedatangan pasukan dari perusahaannya yang memberikan minuman kepada Shinichi. Setelah meminumnya,
Shinichi pun akhirnya tertidur. Beberapa saat kemudian Shinichi akhirnya terbangun di kamarnya yang dulu, yang merupakan kamar sejarah awal kebangkitan Hikikomorinya. Setelah terbangun, Shinichi memutuskan mengecek barang bawaannya. Namun saat dia membuka tas barang bawaannya, ternyata Shinichi menemukan Miosel yang ternyata diam-diam menyusup di dalam tas tersebut. Meski awalnya kaget, Shinichi tidak mempermasalahkan kelakuan Miosel. Sebab kelakuan itu dikarenakan Miosel berpikiran kalau Shinichi tidak akan balik lagi. Akibat hal inilah, mereka pun memutuskan berbelanja bersama menggunakan kereta. Lalu mereka pun pergi ke tempat perbelanjaan untuk membeli manga yang dia mau. Lalu pergi ke tempat makan ramen. Dan pergi ke kafe pelayan yang membuat Shinichi dan Miosel sangat menikmati jalan-jalan mereka ini. Singkat ceritanya mereka pun kembali ke rumah Shinichi lagi. Lalu karena sudah larut malam, mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Dan akhirnya Shinichi pun kembali dibawa ke dunia isekai itu dan menjalani harinya seperti biasa. Beberapa saat kemudian, dia pun pergi ke kerajaan Petrarca karena diminta oleh pihak kerajaan untuk membujuk Petrarca keluar dari kamarnya. Sebab Petrarca tidak keluar dari kamarnya dari kemarin dan mengabaikan pekerjaan dia sebagai seorang tuan putri. Shinichi pun berusaha mencoba segala cara untuk membujuk Petrarca agar membukakan pintu kamarnya. Setelah usaha yang lumayan lama, Petrarca membukakan pintu untuk Shinichi masuk sendirian. Yang berujung Shinichi pun berduaan di kamar ini dengan Petrarca. Petrarca menjelaskan kalau dia sudah muak dengan pekerjaan dia dan kesehariannya. Dia memutuskan untuk mengurung diri saja untuk menjadi seorang hikikomori. Shinichi yang mengetahui hal itu sebagai seorang hikikomori garis keras memutuskan untuk mendukung kelakuan Petrarca. Mereka pun memutuskan untuk membaca manga bersama dan bermain game bersama-sama. Setelah semalaman melakukan kegiatan ini, pada pagi harinya Petrarca akhirnya menyadari bahwa menjadi seorang hikikomori adalah kegiatan yang sangat membosankan dan merupakan tindakan pengecut. Dengan tekad baru, dia memutuskan untuk menghadapi hari-harinya dengan penuh semangat. Shinichi yang mengetahui bahwa tugasnya untuk membujuk Petrarca telah berhasil, dia pun merasa senang dan puas dengan pencapaiannya. Pada keesokan harinya, Shinichi mengajari murid-muridnya seperti biasa. Lalu setelah selesai dan mau pulang, dia pun ditemuin oleh Matoba kalau Shinichi dalam minggu ini harus berlibur. Demi kesehatan mentalnya Shinichi tetap terjaga, Shinichi yang mendengar pemberitahuan tersebut memutuskan menerimanya. Lalu setibanya di rumah, Shinichi memanggil staf kerajaan untuk meminta saran tempat yang cocok untuk mereka berlibur. Pada awalnya mereka kebingungan harus berlibur kemana, karena di tempat ini hampir tidak ada tempat seperti itu. Dan berujung staf kerajaan tersebut menyarankan Shinichi untuk berlibur ke daerah Danau Pila milik kerajaan. Akibat hal itulah Shinichi dan teman-temannya mereka pun pergi ke danau itu. Mereka semua sangat menikmati liburan tersebut. Beberapa hari pun berlalu, yang dimana sekarang Shinichi tugasnya sebagai seorang penyebar ajaran otaku sangatlah sukses. Tak hanya itu saja, Shinichi berhasil merekrut seorang siswa yang sangat berbakat dalam menulis novel. Hingga pada suatu hari pada sore ini, Shinichi menemui Matoba dan mereka pun berbincang. Matoba memuji kehebatan Shinichi karena sudah berhasil membuat orang-orang di dunia ini menjadi kecanduan manga bahkan anime, dan ini sangatlah sesuai harapan. Matoba kemudian menjelaskan rencana jahat perusahaan mereka dalam menyebarkan budaya otaku. Tujuan mereka adalah membuat penduduk dunia ini agar kecanduan dengan budaya otaku, manga, anime, dan sejenisnya, hingga mereka tidak bisa hidup tanpa benda-benda tersebut. Setelah ketergantungan ini tercipta, perusahaan akan mulai membatasi akses ke budaya tersebut,
menggunakan kekurangan ini untuk mengendalikan dan memanipulasi para penghuni dunia ini, memastikan mereka tunduk dan patuh pada kehendak perusahaan. Shinichi yang mengetahui niat jahat tersebut langsung kaget dan langsung lemas karena dia tidak pernah membayangkan misinya selama ini ternyata merupakan bagian dari skema jahat yang bertujuan mengekang kebebasan orang lain. Cerita pun berlanjut pada malam harinya. Shinichi di kamarnya mendapatkan penjelasan lagi dari Minori kalau perusahaan mereka berencana menjadikan dunia ini sebagai tempat menambang, dan budaya otaku itu hanyalah senjata biologis negara Jepang. Shinichi yang mengetahui informasi tersebut semakin terbaring lemas dan berpikiran ingin berhenti saja dari pekerjaannya ini, sebab Shinichi tidak sanggup kalau dia harus merusak dunia ini. Hari-harinya Shinichi pun dia habiskan di kamarnya, terpuruk dalam kekecewaan dan tanpa melakukan apapun. Waktu seolah berlalu begitu saja. Namun pada suatu malam, rasa haus membuatnya memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan menuju dapur. Saat tiba di dapur, tanpa disangka, dia bertemu dengan Miosel yang tengah sibuk menyiapkan makanan. Ternyata Miosel sudah menyiapkan banyak sekali hidangan lezat dengan tujuan menyemangati Shinichi yang ia tahu sedang dalam kondisi terpuruk. Melihat usaha Miosel, Shinichi merasa sangat terharu dan hatinya yang sebelumnya terasa berat mulai terasa lebih ringan. Setelah duduk bersama dan menikmati makanan yang Miosel buat, Shinichi membuka hatinya dan mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam, dan menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penjahat karena terlibat dalam rencana jahat perusahaan. Namun Miosel dengan tegas membantah perasaan negatif tersebut. Ia meyakinkan Shinichi bahwa dia bukanlah seorang penjahat. Miosel percaya bahwa Shinichi memiliki hati yang baik dan akan selalu melindungi negeri ini dari bahaya. Dia juga menyatakan bahwa apapun yang Shinichi putuskan, dia akan selalu mendukungnya dengan sepenuh hati. Mendengar kata-kata penuh keyakinan dari Miosel, Shinichi merasakan semangatnya yang sempat hilang kini kembali berkobar. Dia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya. Dengan dukungan Miosel, Shinichi akhirnya memutuskan untuk bangkit dan mengambil tindakan. Dia berencana untuk menghentikan rencana jahat perusahaan mereka. Di hari selanjutnya, Shinichi menemui Petrarca dan dia menyarankan Petrarca untuk memproduksi manga, novel, dan anime sendiri agar negeri ini tidak bergantung pada Jepang. Petrarca yang mendengar ide yang sangat menarik itu tanpa basa-basi langsung menyetujuinya. Sementara dengan Matoba langsung tatapan sinis kepada Shinichi. Pada malam hari yang sunyi, kediaman Shinichi tiba-tiba digemparkan oleh kedatangan pasukan tentara dari Jepang. Mereka datang dengan niat yang jelas, yaitu menghabisi Shinichi. Namun saat mereka bersiap untuk melancarkan serangan, ternyata Shinichi sudah mengantisipasi hal ini. Diam-diam, Shinichi telah menjalin kerjasama dengan pihak istana untuk melindungi dirinya dari ancaman tersebut yang berujung dengan keahlian mereka. Para pengawal kerajaan itu berhasil menundukkan para tentara itu dengan cepat dan tanpa ampun, dan rencana jahat para tentara pun akhirnya gagal total. Sejak kejadian itu, kehidupan Shinichi berubah drastis. Setiap harinya ia kini selalu dikawal oleh para pengawal kerajaan yang setia, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang bisa mendekatinya. Kehidupan Shinichi yang dulunya tenang kini diwarnai oleh kewaspadaan, dan hari-harinya akan terus berlanjut di bawah perlindungan ketat kerajaan. Hingga pada suatu hari di hari ini tiba-tiba istana mendapatkan banyak serangan tidak terduga dari segala arah. Sementara dengan Shinichi yang mengetahui serangan tersebut, langsung bergegas menuju sekolahannya untuk menyelamatkan manga-manga favoritnya. Setibanya di sana, gedung sekolah tersebut sudah terbakar. Meskipun begitu, Shinichi tetap berusaha untuk masuk ke dalam, namun saat inilah tiba-tiba dan Shinichi pun dibiarkan pingsan di tempat itu sendirian sambil diselimutin api yang akan membakar dirinya. Beberapa saat kemudian, Shinichi akhirnya terbangun di luar ruangan.
Yang di sampingnya ada Miosel dan teman-temannya yang ternyata menyelamatkan Shinichi. Matoba pun juga datang ke tempat itu sambil mengatakan kalau rencana penyebaran budaya otaku ini sudah berakhir. Shinichi tidak mau menyerah, meminta izin kepada Matoba untuk membiarkannya untuk berbicara dengan atasan mereka. Akibat hal inilah, di hari selanjutnya, Shinichi pun berbicara dengan atasan perusahaan mereka. Atasan Shinichi marah besar kepada Shinichi setelah rencananya digagalkan dan berniat memulangkan Shinichi ke Jepang. Namun saat perdebatan berlangsung, Petrarca yang telah diam-diam juga menguping pembicaraan itu datang dan mengancam akan memutuskan hubungan dengan Jepang jika mereka berani menyakiti Shinichi. Ancaman ini memaksa atasan itu menjadi mundur untuk membatalkan rencana pemulangan. Meskipun sekarang Shinichi kini bekerja tanpa gaji dan manga terbaru, Shinichi tetap bertekad menjalankan misinya untuk menyebarkan budaya otaku di dunia ini. Beberapa minggu kemudian, sekolahannya Shinichi juga sudah berhasil dibangun kembali. Akibat hal itu, kegiatan Shinichi menyebarkan budaya otaku akan terus berlanjut. Dan animenya pun juga telah berakhir. Ceritanya pun tamat.